Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-7, kita akan membahas mengenai memenangkan waktu berarti memenangkan peluang. Seperti biasa, kita akan awali pertemuan kita dengan berdoa bersama-sama agar setiap yang kita lakukan mendapatkan manfaat dan dicatat sebagai tambahan amal baik kita sekalian. Berdoa dipersilahkan. Oke, mengawali pertemuan pada kali ini, seperti biasa Bunda akan kembali mengingatkan bagaimana kita sudah melewati pembelajaran sebelumnya dengan tema fleksibel dalam menyikapi dinamika sistem pembelajaran. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih untuk Ananda yang sudah berjuang untuk memperbaiki setiap kesalahan, meningkatkan setiap pengetahuannya, dan alhamdulillah ini beberapa anak sudah melakukan perbaikan. 1, dengan menyelesaikan tugas-tugasnya, 2, memperbaiki cara komunikasinya, yang ketiga, mulai beradaptasi dengan baik terhadap setiap perubahan dalam sistem pembelajaran. Jadi saya harap yang lain yang belum segera untuk melakukan perbaikan. Untuk pertemuan kali ini yang pertama, saya masih akan tetap membahas mengenai waktu. Jadi kalau pada pertemuan yang lalu saya sempat memberikan tugas untuk menyusun jadwal kegiatannya sampean. Saya akan kembali mengingatkan bahwa kita semua memiliki 24 jam yang sama, namun berbeda dalam pemanfaatannya. Jadi yang dimaksud dengan slide ini adalah waktu yang kita miliki ini sama, 24 jam, namun berbeda dalam pemanfaatannya. Kemarin kalau ada yang sudah menyusun dengan tepat, satu dan anak yang lain tentunya tidak sama, saya harap bisa diimplementasikan dengan konsisten. Nah, sedangkan yang belum, segera lakukan perbaikan. Ini kenapa? Perbaikan itu perlu untuk sampean, mengingat kita yang dalam keadaan saat ini sangat fleksibel ya waktunya, harus pandai-pandai untuk mengatur waktu agar bisa termanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Berikutnya, yang kedua tentang perencanaan. Seseorang itu kalau memiliki 24 jam yang sama, seolah-olah merasa waktunya sangat panjang, tapi ada juga orang yang merasa kayaknya 24 jam itu masih kurang. Nah, kenapa? Karena belum melakukan perencanaan yang baik. Ini ada sedikit salah ketik ya. Satu waktu, satu kegiatan berhasil. Nah, maksudnya begini. Ada beberapa orang yang multi talent ya, bisa melakukan beberapa hal dalam satu waktu. Kalau saya masih tetap menyarankan, lakukan satu hal pada satu waktu dan berhasil. Itu akan jauh lebih menguntungkan sampean daripada satu waktu melakukan banyak hal tapi tidak selesai. Oleh karena itu perlu melakukan perencanaan yang baik dengan menyusun jadwal. Dalam jadwal itu nanti juga disertakan waktunya, jadi sudah terprogram untuk targetnya menyelesaikan sesuatu sampai dengan berhasil. Baru akan pindah ke kegiatan lain setelah satu kegiatan itu selesai. Lalu setelah melihat waktu, melakukan perencanaan, yang paling penting adalah menjadi eksekutor yang baik. Perencanaan yang baik tanpa eksekusi yang baik juga akan menjadi nol, hanya akan menjadi perencanaan di atas kertas. Demikian juga, tindakan yang tidak direncanakan dengan baik, itu akan dilakukan dengan sporadis ya, tidak terarah, yang penting kerja. Nah, itu akan buang waktu, akan buang tenaganya sampean. Karena itu eksekutor yang baik adalah yang sudah melakukan perencanaan dengan baik. Ini dari Bunda, coba diperhatikan. Untuk sebuah keberhasilan, rencanakan dengan baik, atur waktunya dengan tepat, kemudian eksekusi dengan cermat. Langkah yang terakhir dan evaluasi untuk perbaikan. Saya berikan simulasi, misalkan sebelum melakukan ulangan harian. Otomatis Bapak Ibu guru sudah memberikan
informasi bahwa tanggal sekian, jam sekian akan ada ulangan mata pelajaran ini. Perencanaan yang baik adalah sampean belajar dulu. Diatur dulu waktu yang tepat untuk belajar. Jadi kalau misalkan besoknya ulangan, malam belajar. 15 menit atau 30 menit sebelum ulangan belajar lagi. Itu namanya perencanaan dan pengaturan yang tepat. Eksekusi dengan cermat, karena sampean sudah belajar, tidak perlu khawatir ujian atau ulangan yang diberikan Bapak Ibu guru itu pasti bisa sampean selesaikan dengan baik. Setelah itu nanti diupload di GCR, mendapatkan feedback atau penilaian dari Bapak Ibu guru. Dicek, misal dari 10 soal sampean ada salah 2. Nah, itu lakukan evaluasi di mana kesalahan sampean dan apa yang harus sampean lakukan untuk memperbaiki. Itu langkah cermat untuk mengeksekusi sebuah perencanaan. Jadi ada perencanaannya, ada pengaturan waktunya, eksekusinya yang baik. Setelah itu harus ada evaluasi untuk perbaikan. Berikutnya kita akan melangkah kepada langkah nyata meraih peluang. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah cermat untuk melihat dan menangkap peluang. Jadi kalau sampean hanya diam, tidak melakukan apapun, tidak mencari informasi apapun, sampean akan mengalami kesulitan untuk melihat apalagi menangkap sebuah peluang. Yang kedua, ketika sampean melihat itu sebagai sebuah peluang, harus tanggap, responsif. Jadi kalau sudah melihat di depan itu ada peluang, harus segera melakukan tindakan. Namun jangan lupa harus berpijak pada ilmu pengetahuan, karena sampean untuk melakukan perencanaan atau mengeksekusi sesuatu itu harus ada ilmunya agar bisa melakukan dengan benar, dengan cara yang benar. Berikutnya, lakukan eksekusi dengan sungguh-sungguh. Contoh, ada peluang, misalkan Bapak Ibu guru memberikan penawaran barang siapa yang mau bertanya akan mendapatkan poin plus 2. Kalau sampean cermat, sampean akan melihat itu sebagai peluang. Oke, sampean tanggap, baik Bapak Ibu, saya akan misalkan menanyakan tentang mata pembelajaran pada hari tersebut. Nah, harus tahu ini pertanyaan aturan mainnya seperti apa, jadi tahu ilmunya untuk bertanya. Misalkan pertanyaannya boleh dilakukan pada jam sekian sampai jam sekian, pertanyaannya seputar tema ini dan ini. Nah, itu namanya berdasarkan ilmu, jadi tidak ngawur, harus tahu bahwa sebelum melakukan sesuatu itu ada ilmu yang mendasarinya. Yang terakhir adalah lakukan dengan sungguh-sungguh, dieksekusi dengan sungguh-sungguh, benar-benar bertanya. Jadi tidak hanya assalamualaikum saya mau bertanya, selesai, tanya apa, tidak diupload. Nah, itu artinya tidak bersungguh-sungguh. Oke, kita melangkah. Nah, apa yang disebut dengan pemenang? Pemenang itu bukan orang yang tidak pernah kalah, tapi orang yang bangkit dari kekalahan untuk memperbaiki. Hari ini ulangan dapat 8, minggu depan ketika ada ulangan lagi harus dapat 9. Nah, itu namanya kemarin kalah nih, enggak benar 100%. Nah, pertemuan mendatang atau kesempatan mendatang harus diperbaiki. Itu namanya mental pemenang. Berikutnya, saya akan memberikan pengetahuan tentang keberhasilan. Apa sih yang disebut dengan berhasil? Nah, keberhasilan itu sebuah proses yang harus diawali dengan usaha dulu, kemudian berproses di jalan dan cara yang benar. Contoh, misal ingin mendapatkan nilai yang bagus untuk ulangan bahasa Inggris misalkan, karena beberapa anak mungkin agak anti dengan bahasa Inggris. Nah, ini harus tahu ada triknya seperti apa, ada cara mudah untuk lebih meringankan cara belajar sampean bahasa Inggris biar lebih gampang. Berusaha dulu, entah ada yang biasanya nonton film yang ada teksnya, subtitlenya itu, entah itu mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris yang ringan-ringan aja, atau biasa pakai Google Translate. Jadi ada kalimat apa dimasukkan di Google Translate. Nah, itu bentuk usaha. Berproses. Yang disebut dengan berproses adalah tahapan sampean di mana dari tidak bisa mau menjadi bisa dan sampai dengan mahir. Jadi ada prosesnya, bukan berhenti pada wes aku ndak bisa. Nah, kalau sampean mau berproses,
menyadari kekurangannya, melakukan perbaikan, melakukan evaluasi, itu namanya orang yang sudah menempuh jalur keberhasilan, berusaha, berproses, dan melakukan dengan jalan dan cara yang benar. Optimis itu sebuah sikap percaya diri dan percaya bisa. Dalam Islam, seseorang itu optimisnya punya aturan main, memiliki rencana dulu. Tadi seperti di awal saya sampaikan, perencanaan yang baik, melakukan usaha, setelah itu berdoa, dan yang terakhir adalah tawakal. Nah, itu baru disebut dengan optimis. Kalau sampai tidak pernah melakukan usaha dan tidak berdoa, tiba-tiba tawakal, wis lah terserah apa katanya Allah, itu bukan optimis. Itu juga bukan disebut dengan pasrah, tapi nyerah, gitu ya. Jadi kalau orang optimis, rencana dulu, usaha dulu, berdoa sama Allah biar diberikan kemudahan, setelah itu diserahkan sama Allah seperti apa hasil terbaiknya, itu baru disebut optimis ala Islam. Oke, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini kita sudah sampai di penghujung pertemuan. Sekali lagi Bunda berpesan bahwa hargai dirimu dengan mencari ilmu dan manfaatkan waktumu dengan mengamalkan ilmu kamu tersebut. Karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Demikian untuk pertemuan kita pada kesempatan ini. Saya harap semua dapat memahami dengan baik, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu kembali dalam insya Allah pertemuan ke-8, pertemuan ke depan. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.